Ikan Paus Merah, karya Seno Bumira Ajidarma. Kutuliskan cerita ini di sebuah kota di tepi pantai di mana pelangi tidak pernah memudar. Cerita sebenarnya tidak ada yang pernah tahu. Seorang pemburu ikan paus dari masa lalu telah berhasil memanah ikan paus itu tepat di punggungnya. Panah itu tidak pernah lepas lagi sampai sekarang. Luka itu mengeluarkan darah yang membuat seluruh tubuh ikan paus itu menjadi merah. Maka para pelaut dari 7 lautan menyebutnya ikan paus merah. Barangkali itu ikan paus biasa. Namun sampai hari ini, tidak seorang sarjana pun bisa memastikan jenisnya. Ikan paus itu tidak pernah berhasil dipotret atau direkam dengan kamera video. Ia selalu hanya muncul sekejap di 7 lautan dan hanya memperpanjang cerita tanpa data yang akurat. Radar yang canggih memang berkedip-kedip menunjukkan ia datang, tapi itu tidak berarti banyak. Ikan paus merah itu selalu menghilang secepat ia datang. Ia melintas seperti pikiran. Kapal patroli maupun kapal selam selalu kehilangan jejaknya. Demikianlah apabila ikan paus merah itu muncul. Kata orang, terdengarlah semacam jeritan yang pilu. Sebuah jeritan purba dari perasaan yang terluka. Di tengah lautan yang keemasan memantulkan langit senja yang gemerlapan, ikan paus merah itu akan mendadak muncul dari dalam laut, meloncat seperti terbang di kejauhan, dan menghilang setelah menyemprotkan air dari lubang di punggungnya. Jeritan itu masih terdengar ketika ikan paus merah dengan darah yang memancar di punggungnya itu menghilang. Para pelaut selalu akan mendengar jeritan yang pilu, sebuah jeritan purba dari perasaan yang terluka. Kata orang yang pernah melihatnya, darah itu masih selalu mengucur dari luka di punggungnya dan membuat seluruh tubuhnya betul-betul menjadi merah. Kadang-kadang bahkan semprotan air yang muncrat dari lubang di punggungnya itu juga berwarna merah karena tercampur darah. Setelah berabad-abad, masih selalu ada orang yang melihat ikan paus merah tersebut. Muncul mendadak di samping sebuah kapal, mengagetkan semua orang karena ukuran yang besar, melompat begitu tinggi seperti terbang hanya untuk menghilang lagi dalam cahaya senja yang gemilang. Darah masih selalu mengalir dari luka di punggungnya dan jeritan pilu yang begitu purba masih selalu terdengar dari mulutnya. Aku mendengar cerita tentang ikan paus merah itu untuk pertama kalinya pada suatu malam di sebuah pelabuhan di Afrika Selatan. Kudengar para pelaut dari berbagai penjuru dunia saling bercerita sambil minum di bar. Kamu melihatnya sendiri? Ya, aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Ikan paus merah itu muncul ketika aku sedang memandang matahari terbenam. Langit semburat merah dan lautan bagaikan genangan cahaya kemasan. Saat itulah ikan paus merah itu muncul. Tubuhnya begitu besar sehingga air laut yang tersibak menjadi gelombang yang juga besar. Sebagian airnya malah menciprat kepadaku. Panah itu masih menancap di punggungnya. Dari punggung itu mengalir darah yang membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Apakah kau dengar juga jeritan yang pilu itu? Ku dengar jeritan yang pilu. Jeritan purba dari perasaan yang terluka. Bagaimana sebenarnya jeritan yang pilu itu? Aku tidak bisa menirukannya.
Tapi kalau kau dengar sendiri jeritan purba dari perasaan yang terluka itu, engkau akan merasa sangat sedih. Aku ingin mendengarnya, engkau akan merasa sedih. Biarlah aku merasa sedih, aku ingin mendengarnya. Kata orang, ikan paus merah itu hanya akan muncul ketika senja menjadi kemas-masan sehingga lautan bagaikan genangan cahaya yang rata. Saat itulah ikan paus merah itu akan muncul membelah permukaan laut dengan dahsyat, melompat seperti terbang dengan jeritan purba dari perasaan yang terluka. Darah masih mengucur dari luka di punggungnya sehingga membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Ikan paus merah, ikan paus merah. Kukatakan sekali lagi, engkau akan merasa sedih mendengar jeritannya, dan perasaan sedih itu tidak akan pernah hilang lagi untuk selama-lamanya. Apakah kamu merasa begitu? Ya, semenjak itu aku selalu merasa sedih. Aku melihatnya hanya sekali, aku mendengarnya hanya satu kali. Tapi ikan paus merah itu hidup terus dengan lukanya, mengembara sepanjang 7 lautan dengan luka karena panah di punggungnya yang terus-menerus mengeluarkan darah sampai seluruh tubuhnya menjadi merah. Ia terus-menerus hidup dengan luka itu dan terus menjerit karena perasaan yang terluka sejak zaman purbakala. Cerita tentang siapa orang yang memanah ikan paus merah itu tidak pernah jelas. Hanya disebut-sebut tentunya, ia seorang pemburu ikan paus. Tetapi ini pun menimbulkan pertanyaan, karena pemburu ikan paus biasanya menggunakan tombak atau tombak berkait. Itu pun dilengkapi tali untuk menyeretnya, bukan anak panah. Apakah seseorang kebetulan sedang membawa panah dan busur ke laut? Ini pun sulit diterima. Namun setiap orang yang pernah melihat ikan paus merah itu selalu mengatakannya panah dan bukan tombak. Panah yang masih menancap. Artinya mereka melihat bagian ekor panah itu dengan sirip yang dipasang supaya meluncur tepat ke arah bidikan. Mata anak panah itu tentu tidak kelihatan, sehingga tidak pernah diketahui apakah hanya kayu yang ditajamkan ujungnya atau terbuat dari logam. Mata anak panah itu menancap ke dalam tubuh ikan paus merah tersebut, menancap ke dalam dagingnya sejak dahulu kala dan sampai sekarang masih terus-menerus mengeluarkan darah sehingga seluruh tubuhnya menjadi merah. Panah itu sendiri memang sebesar tombak, seperti panah Rama Bhargawa. Menilik cara anak panah itu tertancap, tegak lurus dengan langit, seperti diceritakan pelaut-pelaut itu, tentulah dilepaskan tepat di atas punggung ikan paus tersebut. Apakah hal ini mungkin? Kapal sebesar apapun tak akan pernah bisa membawa seorang pemanah berada pada posisi 90 derajat di atas punggung seekor ikan paus. Apalagi jika ini cuma sebuah perahu cadik dari masa yang telah lama silam. Apakah ia berada pada tiang layar yang mendatar yang sengaja digerakkan mendekati ikan paus itu? Ini tentu terlalu kebetulan. Sehingga apakah pemanah ikan paus itu berdiri di atas punggung ikan paus tersebut dan dari sana melepaskan anak panahnya? Kemungkinan lain hanyalah bahwa pemanah ikan paus itu terbang di atas laut. Dan ini tentu lebih mustahil lagi. Hanya satu hal pasti, panah itu masih menancap di punggung ikan paus itu sampai sekarang. Siapakah orang yang melepaskan panah itu dan kenapa ia melakukannya? Tentu saja sekarang ia sudah mati. Manusia memang bisa hidup lebih dari 100 tahun, tapi tidak ada manusia yang bisa hidup berabad-abad. Ia pasti sudah mati, dan kemungkinan besar
tidak tahu akibat yang telah disebabkan oleh panahnya tersebut. Dari abad ke abad, masih selalu terdengar cerita bagaimana seorang pelaut yang selalu memandang matahari terbenam di tengah lautan lepas tiba-tiba dikagetkan oleh bunyi ombak karena permukaan laut yang tersibak dan melihat ikan paus merah raksasa melompat seperti terbang dengan panah menancap di punggungnya, sementara dari luka di punggungnya itu mengalir darah yang membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Setiap pelaut yang melihat ikan paus merah itu akan bercerita betapa suara jeritan pilu yang begitu purba dari perasaan terluka itu akan membuat mereka bersedih untuk selama-lamanya. Dalam perjalananku dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya, aku sering mendengar cerita itu. Aku bukan seorang pelaut, aku hanya seorang musafir yang menumpang dari kapal ke kapal karena aku tidak pernah punya tujuan. Pelabuhan manapun tidak pernah melabuhkan hatiku. Maka setiap kali aku turun dari sebuah kapal, setelah makan di warung segera pula aku berangkat kembali. Aku seorang musafir yang sudah terbiasa menumpang dari kapal ke kapal, sehingga aku selalu tahu caranya mendapatkan kapal. Kadang-kadang aku bekerja dahulu di pelabuhan sekedar bisa mendapatkan uang, namun sering juga aku mendapatkan pekerjaan di atas kapal. Apabila senja telah tiba, aku berdiri di haluan menatap pemandangan. Karena aku pikir, siapa tahu akan melihat ikan paus merah itu muncul dari dalam laut, melompat seperti terbang dengan panah masih menancap di punggungnya yang telah membuat darah mengalir dari lukanya sehingga membuat seluruh tubuhnya menjadi merah. Di kapal manapun aku selalu menatap pemandangan senja kala setiap kali matahari terbenam di cakrawala. Aku berharap akan melihat ikan paus merah itu dan mendengar jeritannya yang pilu, suara jeritan purba dari perasaan yang terluka. Aku tidak peduli jika kemudian aku akan bersedih untuk selama-lamanya. Ikan paus merah itu sudah terlalu lama hidup sendirian dengan perasaan yang terluka. Ia mengembara sepanjang 7 lautan sendirian dari abad ke abad dengan panah menancap di punggungnya. Ia menjerit sendirian saja di tengah lautan yang maha luas, sementara darah mengalir dari luka di punggungnya sehingga seluruh tubuhnya menjadi merah. Ia memperlihatkan diri sekali-kali saja apabila ada seorang pelaut melamun di kapal sendirian ketika senja tiba. Kutuliskan cerita ini di sebuah kota di tepi pantai di mana pelangi tidak pernah memudar. Jika engkau suatu kali melihat ikan paus merah itu, ceritakanlah pengalamanmu kepadaku. Kirimlah ceritamu ke koran. Siapa tahu aku bisa membacanya dalam perjalananku. Simonstown, Pelabuhan Ratu, 1996 sampai 1999.